Soalan saya, Pak Ustaz, jika kuburan orang-orang alim, ini ada kaitannya. Jika kuburan orang-orang alim, tok guru, disanjung dan disampaikan hajat-hajat si pengunjung kepada mereka. Minta tolong sampaikan hajat orang yang mengunjungi mereka. Ini jelas sekali syirik ke Ustaz? Itu pertanyaan. Syirik ke ini? Kita dah jawab tadi. Kita dah jawab dengan panjang lebar. Tapi apakah akibatnya? Ini pertanyaan berikutnya. Apakah akibatnya kepada orang alim yang disanjung itu di akhirat kelak? Hadirin dan hadirat. Bila orang alim tersebut pernah memberi peringatan kepada followernya yang mengikut dia, macam peringatan yang Ustaz ulang-ulang selalu, jangan ta'assub fanatik pada Ustaz, tapi fanatiklah kepada kalamullah dan kalamur Rasul. Oleh sebab itu, bila Ustaz meninggal dunia, ada orang yang berbuat juga, menyanjung juga, Ustaz terlepas sebab Ustaz dah beri peringatan. Tetapi pertanyaannya, tetapi apakah akibatnya kepada orang alim yang disanjung di akhirat kelak, terutama tok guru tersebut yang tidak berpesan dan melarang pengikutnya tentang perkara ini? Kalau dia tidak melarang, malah menyuruh pula, ambil berkat dari dia, itu bahaya. Itu bahaya. Sebab boleh jadi nanti dia kena tanggung dosa-dosa itu. Wallahu a'lam. Itu sebabnya memahami hakikat itulah Ustaz selalu ulang-ulang. Jangan ta'assub pada seseorang, tapi ta'assublah kepada pandangan yang berteraskan atau berpaksikan kepada kalamullah dan kalamur Rasul. Coba dengar kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Jika pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak ke tembok pendapatku. Ambil hadis yang sahih. Apa maknanya? Maknanya secara tersirat, beliau tidak mau mengikuti pendapat beliau. Imam Malik berpesan. Apa kata Imam Malik ketika berdiri di samping kuburan Nabi? Pendapat manusia boleh kita ambil dan boleh kita tolak, kecuali pendapat manusia yang terkubur di dalam kuburan ini, sambil menunjuk kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memberi isyarat bahwa hatta beliau Imam Malik jangan kita ta'assub. Wallahu a'lam. Ustaz, apa pandangan Ustaz mengenai video di atas? Video ini menggambarkan tentang segolongan atau sekelompok anak-anak tahfiz membaca di hadapan tumpukan botol-botol air. Kemudian dijual. Apa pandangan Ustaz? Pandangan Ustaz secara ikhlas, ayat Quran adalah syifa. Lihat ayat 82 dari surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran itu sebagai syifa, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lihat ayat yang ke-57 dari surat Maryam. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai sekalian manusia, telah datang padamu nasihat dari Tuhanmu, yakni Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur,
dan penawar apa yang terdapat di dalam hati, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Banyak lagi. Tidak kurang dari 7 ayat menyebut tentang syifa Al-Quran. Oleh sebab itu, apabila kita baca ayat Quran pada air, lalu diminum oleh anak kita atau cucu kita yang demam panas, khasnya surah Al-Fatihah atau mana-mana ayat, semua ayat adalah syifa. Tak ada masalah. Dan itu jadi amalan para sahabat. Kita baca pada ayat 5 ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq. Bagi wanita yang susah melahirkan anak, insya-Allah akan dipermudahkan. Begitu pandangan para ulama. Dan para sahabat ada melakukannya. Tetapi apabila anak-anak tahfiz dihimpunkan puluhan orang atau ratusan orang, kalau membaca air pada air-air yang dibuka tutupannya botol-botol tersebut, lalu dijual, lalu mendakwa ini semuanya bila diminum akan begini. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu bermakna Al-Quran dikomersialkan, dijual belikan. Kalau Ustaz ditanya, Ustaz cenderung kepada jangan. Tapi Ustaz tidak menafikan secara peribadi, kita bacakan ayat Quran, kalau disuruh orang minum untuk perorangan, bukan dengan tujuan komersial, itu dibolehkan. Tapi yang itu Ustaz cenderung supaya jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi pertanyaan yang Ustaz belum sempat nak dengar lagi videonya. Jadi Ustaz tidak mampu untuk menjawabnya. Mungkin boleh dijawab pada masa yang akan datang. Kita kembali kepada pertanyaan dalam Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Dalam bertaubat, perlukah kita menyatakan kesalahan apa yang ingin kita mohon ampun kepada Allah? Ataupun sudah memadai dengan memohon ampun sahaja dengan memperbanyakkan istighfar? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang paling afdal, yang paling baik, kita mohon kepada Allah dengan menyebut. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Tapi dengan menyebut, ya Allah, saya pernah minum arak. Ya Allah, saya pernah berzina. Ya Allah, tak perlu disebut tempat-tempatnya atau Maha tahu. Sebut saja dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu adalah lebih afdal. Walaupun kita tahu bahwa Allah tahu segala-galanya. Tapi dengan menyebut itu, dia lebih memberi kesan kepada diri kita bahwa dosa-dosa itu yang kita ingat itu adalah dosa-dosa yang kita perlu jauhi sejauh-jauhnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Tetapi nasihat Ustaz, apabila dosa kita kepada sesama manusia, kalau dosa kepada Allah antara kita dengan Allah, kita tak akan segan menyebut perkara-perkara tersebut. Apalagi penyebutannya dengan bahasa yang rendah. Barangkali saat itu di tengah-tengah malam, jam 3, jam 4, orang tak ada yang dengar. Sebut dengan nada, kalau boleh sambil menangis, kata Nabi. Sangat elok. Tetapi kepada sesama manusia, ini pandangan Ustaz. Kita boleh memohon kepada manusia yang kita barangkali pernah tercakap, yang barangkali kita pernah tercakap tentang aibnya, mengumpat,
yang barangkali kita pernah memfitnahnya, mereka-reka cerita memburuk-burukkan dengan dia. Menurut pandangan ustaz peribadi, seeloknya sebut saja secara umum. Jangan sebut secara detail. Lain halnya bila berkaitan dengan material. Kita ambil duitnya, kita ambil hartanya, tapi kalau sekedar umpamanya dosa-dosa mengumpat, dosa-dosa memfitnah, sebutkan saja. Minta maaf ya, kalau selama ini ada tersalah cakap, terumpat, tergunjing, terfitnah tentang awak, tanpa menyebut secara detail. Itu adalah lebih baik untuk menjaga keharmonian, sehingga dia tidak akhirnya merasa kesal. Cukup dia katakan, alah, aku pun macam itu juga. Kita saling memaafkanlah. Sudah selesai masalah itu. Wallahu a'lam. Yang kedua, adakah ucapan istighfar ada syarat dan peraturannya? Sebagai contoh, terkadang-kadang kita nampak kawan terjatuh, kita pun ucapkan istighfar. Adakah ini kena pada tempatnya? Bila kawan kita terjatuh, sepatutnya kita ucap, Inna lillah. Mengapa Inna lillah? Sebab ayat Al-Quran, ayat 156 dari surat Al-Baqarah, ayat 156 surat Al-Baqarah menyebut, Fabashiril as-sabirin, Fabashiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira pada orang yang sabar. Lalu Allah mendefinisikan orang-orang yang sabar itu, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ialah orang yang apabila ditimpa suatu musibah, dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibatun, suatu musibah. Terjatuh tadi itu satu musibah. Ingat ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucapan itu tidak khas untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tak. Apa saja jenis musibah, kita boleh menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sebut istighfar pun tidak salah. Sebab musibah itu biasanya ada kaitannya dengan kesalahan seseorang. Lalu istighfar itu memberi isyarat, marilah kita sama-sama memohon ampun kepada Allah. Sebab biasanya musibah itu menimpa karena kesalahan seseorang. Wallahu a'lam. Tapi rasanya istighfar itu agak kurang tepat bila kita sebut, bila melihat seseorang itu ditimpa musibah. Yang lebih tepat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita semua akan kembali. Berikutnya Tini Rahayu Martuan. Assalamualaikum Pak Uday. Soalan saya pertama, adakah saka syirik? Yang kedua, bagaimana akidah orang yang mempunyai saka? Jazakallahu khairan, Pak Uday. Bismillah. Setahu Ustaz, minta maaf kalau ini salah. Saka ini
menurut pandangan Ustaz, berasal dari pusaka. Bila disebut pusaka, ini turun-temurun, warisan. Nenek kita umpamanya telah punya amalan-amalan tertentu. Boleh mengobati orang dengan panduan makhluk halus. Memang nampaknya dia ada kelebihan. Tapi sayangnya, dia merawat itu dengan bantuan makhluk halus. Bila nenek tersebut meninggal dunia, dia akan perturunkan kepada anaknya atau cucunya. Padahal cucunya tidak mahu perkara tersebut. Bagi pemahaman Ustaz, ini yang namanya saka. Saka ada kaitannya dengan godaan syaitan. Sebagaimana dia boleh kontrol nenek kita dulu, dia juga begitu meninggalnya nenek kita, dia ingin kontrol pula anaknya atau cucunya yang dipusakakannya, yang diwariskannya amalan tersebut kepada cucunya. Cucunya pula dah belajar akidah, dia tak mau menuruti kehendak syaitan. Oleh sebab itu, Ustaz difahamkan ada beberapa orang-orang yang pakar merawat dalam bab saka ini. Dengan cara-cara tertentu, akhirnya hilang sakanya itu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi ada orang-orang yang pakar dalam hal ini. Minta maaf kalau Ustaz tidak dapat bercakap lebih sebab itu bukan bidang Ustaz. Tapi Ustaz hanya dapat mengatakan dia ada kaitannya dengan godaan syaitan. Supaya dia dapat kontrol kita. Sebagaimana dia kontrol orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam. Adakah saka ini syirik? Ya. Apabila kita ikuti saja kehendak-kehendak syaitan tadi. Tak mau kita lawan. Dia boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Wallahu a'lam. Ingat ya, di antara definisi syirik, di antara definisi sihir, sihir adalah kerjasama antara syaitan dengan manusia. Sihir yang seseorang itu dapat melakukan perkara-perkara luar biasa, definisinya yaitu adanya kesepakatan, adanya semacam MOU, Memorandum of Understanding, antara manusia dengan syaitan. Manusia akan buat apa yang syaitan ingini dengan syarat syaitan penuhi kehendaknya. Apa yang dia kehendak, buat orang tersebut jadi menggelupur, buat orang tersebut jadi sakit. Itu kehendaknya. Buat orang itu jadi cerai-berai suami isteri. Ini kata seseorang kepada syaitan. Syaitan pun akan buat. Tapi dengan syarat, orang tersebut juga mesti buat kehendak daripada syaitan. Ini definisi sihir dalam Islam. Dan sihir adalah syirik. Kita boleh lihat nanti bila kita mula masuk kitab Akidah Ahlussunnah Jilid 2. Pertama sekali tentang sihir. Okey, Ustaz teruskan dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz tentang apabila orang mendoakan kita, maka kita harus ucapkan amin atau insya-Allah. Oh, bagus pertanyaan ini. Apabila orang mendoakan kita ke atau mendoakan untuk orang ramai ke, kita hendaklah jawab amin.
Mendoakan maknanya memohon sesuatu kebaikan untuk kita. A, mendoakan supaya Allah sihatkan B, murahkan rezekinya, hindarkan dia dari malapetaka, hindarkan dia dari wabak dan bala. Permohonan. Kita sepatutnya jawab amin. Amin maknanya istajib doa ana ya Rabb. Perkenankanlah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Itu makna amin. Makna panjangnya amin, maknanya istajib lana doa ana. Bukan insya Allah. Insya Allah maknanya jika Allah berkehendak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang. Apa kata Nabi? Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Allahumma rzuqni in syi'ta. Terjemahannya, jangan sekali-kali kamu memohon kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah aku jika engkau berkehendak. Cucurilah rahmat kepadaku jika engkau berkehendak, in syi'ta. Murahkanlah rezeki untukku jika engkau berkehendak, in syi'ta, jika engkau berkehendak. Sama dengan insya Allah jika Allah berkehendak. Kata Nabi memberi komen, orang yang berdoa seperti itu bermakna dia tidak serius. Ya Allah, ampunkanlah aku jika kau berkehendak. Bukan dia yang berkehendak. Jadi pertanyaan ini membawa makna, bila ada orang berdoa, kita amin. Amin itu yang lebih tepat. Kabulkanlah permohonan dia, ya Allah. Permohonan kami, ya Allah. Itu sebabnya awal-awal dulu, tahun 80-an, Ustaz tegur berkali-kali jamaah yang Ustaz bimbing. Yang bila Ustaz berdoa, bukan berdoa biasa, bukan. Dalam ceramah saja. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapa sekalian, kita semua mendapat husnul khatimah. Gemuruh bunyi, insya Allah. Nah, Ustaz kalah. Salah. Itu salah. Insya Allah, jika Allah berkehendak. Ini doa. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam iman dan amal saleh. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan Allah. Lalu jawab dengan gemuruh, insya Allah, dulu-dulu. Tapi setelah ditegur berkali-kali, baru faham. Sekarang semua jawab amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat reda Allah. Amin. Amin. Yes. Itu yang betul. Yang keenam, mohon juga pandangan Ustaz tentang minimum yang menggunakan nama arak. Contoh bir. Contoh, bir tanpa alkohol dan minuman ringan, root beer. Root beer. Hadirin dan hadirat, Ustaz tidak ingat prosentase atau peratusnya, berapa peratus yang kita itu boleh minum alkohol. Minta maaf, Ustaz, bila sesuatu yang Ustaz tidak pasti, tak confirm, Ustaz tak berani untuk menyebutnya. Memang ada yang disebut dengan root beer, kononnya tidak memabukkan. Jadi yang penting sebenarnya bila memabukkan, dia semuanya haram. Tentang peratus, tolong tanya
kepada pihak yang mengetahui perkara tersebut. Yang ketujuh, Jumiati Ismail. Ustaz, apa itu ratib? Mohon pencerahan. Betulkah ia bersumber dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih kurang 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, Ustaz ada tulis dalam Facebook, mungkin boleh dicari, tentang ratib ini, ratib ini, ratib ini. Hadirin dan hadirat, ratib ini dia semacam wirid, semacam zikir yang diamalkan oleh grup-grup tertentu. Ada namanya ratib al-Attas, ada namanya ratib al-Haddad. Yang mustahak lagi Ustaz, kalau dia ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah. Itu saja prinsipnya. Tapi apabila di dalam ratib tersebut kita sebut nama-nama orang-orang tertentu, nama orang-orang tertentu yang menyusun dan mengarang ratib berkenaan, dan sangkutan hati kita kepada orang tersebut, itu sudah ada unsur-unsur yang kita bimbangkan, boleh membawa kepada penyelewengan. Itu sebabnya Ustaz gembira membuat beberapa kitab. Sama ada kitab wirid Rasulullah pagi dan petang, atau kitab munajat. Dua kitab ini Ustaz tak sebut-sebut nama Ustaz. Ustaz hanya sebut amalan ini amalan petang, ini amalan pagi, ini amalan setelah selesai salat, ini amalan ketika qiyamul lail. Semua rujukannya hadis Nabi, riwayat ini, dan dedatnya sahih, dan fadilatnya ini. Begitu juga buku munajat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada beberapa penceramah-penceramah dan motivator, umpamanya Profesor Mohaya dan beberapa artis yang tertarik sehingga menganjurkan kepada follower masing-masing supaya memiliki buku ini. Terima kasih banyak kepada mereka sehingga kita sampai tak terlayan sampai kehabisan stok. Yang ini bagi Ustaz bukan karena ini Ustaz yang tulis, tapi Ustaz tidak sebut hakikatnya. Semua tulisan ini ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ustaz sebut semalam, untuk mengamalkannya tak perlu ijazah dari siapa yang menuliskannya. Cukup daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ragu umpamanya, tanya mana-mana Ustaz, betul ke hadis ini sahih? Betul ke hadis ini fadilatnya ini dan itu? Tanya, yang macam itu boleh untuk konfirmasi. Wallahu a'lam. Tentang ratib-ratib tadi itu, jawabannya sangat panjang. Tolong cari. Dan kalau ada nanti Ustaz masuk balik dalam Facebook untuk dibaca oleh hadirin dan hadirat serta para pemirsa. Nah, kita sampai ke pertanyaan yang terakhir. Mat Rajang Sibu. Yang berbahagia Uday, bolehkah mengamalkan zikir atau doa yang tidak diijazahkan oleh Ustaz? Ustaz baru jawab. Kalau ada orang yang menyuruh kita mesti dapat ijazah dari dia, tolong tanya. Rasulullah paling kurang sahabat ada buat ke yang macam itu? Bila tidak ada dalilnya, sudah abaikan sajalah. Yang mustahak, kata Nabi, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat.
Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Quran semua kita tahu, dia tidak boleh dipalsukan. Dan bagi pandangan Ustaz, Quran yang paling tepat tafsirannya ialah tafsiran ikut salafus saleh. Di mana panduan tafsir itu, Quran, tafsir Quran, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, bila ditimpa musibah, apa patut kita sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rujuk ayat 156, 157 dari surat Al-Baqarah. Apa makna siratal mustaqim yang kita minta? Rujuk tafsiran Quran dengan Quran. Yang kedua, tafsir Quran dengan hadis Nabi. Yang ketiga, tafsir Quran dengan pendapat para sahabat. Ini tafsir yang paling tepat. Ustaz, alhamdulillah, Ustaz guna pakai kaedah itu ketika menafsirkan tafsir Al-Furqan yang Ustaz tulis. Oh, tentang hadis Nabi, tentang derajatnya, tanya pakar hadis. Ustaz bukan bidang hadis, tapi Ustaz tak segan-segan tanya kepada ustaz-ustaz kita walaupun lebih muda, tapi mereka pakar dalam hadis. Macam mana hadis ini? Derajatnya macam mana? Begitu juga tuan-tuan. Kita tahu yang namanya Dr. Maza, pakar hadis. Dr. Rozaimi, Ramli. Dr. Arif. Dr. Kamilin Jamilin. Dan. Macam-macam. Tanya kepada yang pakar. Bukan dengan minta ijazah. Sekali lagi, Ustaz sampai hari ini tak pernah jumpa adanya Nabi atau para sahabat menyuruh supaya minta ijazah kepada seseorang sebelum diamalkannya. Wallahu a'lam. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.